Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita ambil dari satu ayat yang sangat bagus saya rasa ini ya. Mari kita baca dulu Roma pasal 8, ayat 17. Saya baca dulu versi ILT-nya. Ayat 17 ya, Roma 8. Mari kita baca. Dan karena anak-anak maka ahli waris juga. Benar-benar ahli waris Elohim dan sesama pewaris dengan Kristus. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan bersama. Kemudian kalau yang versi LAI-nya ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini ada hal yang kita pelajari bersama, yaitu apa maknanya menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus maksudnya ya. Karena itulah Dia jalannya apabila kita kelak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus juga. Dipermuliakan dalam arti pada kedatangan Kristus yang orang Kristen biasa bilang kedua kali, kita akan ditampilkan kepada alam semesta ini, ayat 19-21-nya kalau dibaca terus itu, sebagai anak-anak Elohim dengan tubuh kemuliaan ya. Kita akan ditampilkan untuk membebaskan ciptaan dari segala perbudakan kebinasaan. Inilah warisan kita sebagai putra-putra Elohim, bukan surga nun jauh di sana, tapi tubuh kemuliaan, kepenuhan Kristus di bumi ini. Kita akan melayani berjaman-jaman sampai bumi bergerak menuju bumi yang baru. Itulah warisan kita. Tetapi untuk itu kita harus dikatakan di sini menderita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Apa ini artinya menderita bersama-sama dengan Kristus Yesus ya? Karena barang siapa yang mau beribadah memang harus mengalami aniaya. Teman, kita ingin tahu dulu maksudnya. Karena semua orang juga menderita hidupnya. Entah dia percaya atau tidak kepada Yesus, ya semua orang menderita. Nah, ini bukan maksudnya penderitaan sembarang penderitaan aja ya. Mari kita lihat dulu ya. Istilah Yunani daripada menderita bersama ini artinya sumpasko, kata kerja. Sumpasko ini artinya to suffer together, menderita bersama atau mengalami rasa sakit bersama, atau yang sama jenisnya ya. Jadi bukan penderitaan sembarang penderitaan, ada jenis penderitaan tertentu kan. Nah, apakah jenis penderitaan ini yang justru kita sedang mau renungkan pagi hari ini. Kita melihat bahwa Yesus di Taman Getsemani dia pikul salib ya. Penderitaan Yesus kita memang penderitaan Yesus itu pikul salib. Sebenarnya bukan itu aja ya, masih dalam sepanjang hidupnya dia menderita sekali banyak ya. Tapi secara spesifik penderitaannya dan di kayu salib. Nah, kita harus lihat di Taman Getsemani apa itu yang terjadi di situ, pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani itu Yesus berdoa 3 kali ya. Itu berdoa, Yesus bertanya antara kehendak Bapa di sorga dan cawan penderitaan. Yesus bilang kan, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, cawan penderitaan itu ya, salib itu. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi ya. Doa pertama, kehendak Bapa dengan cawan masih terpisah, belum jelas. Itu sebabnya Yesus berdoa yang kedua kali lagi. Jikalau doanya sama ya, Yesus 3 kali berdoa itu sama doanya. Jikalau seandainya mungkin biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku, karena nggak ada seorang pun yang mau menderita. Dan Yesus tidak memilih penderitaan, dia memilih kehendak Bapa. Tapi Yesus bilang lagi kan, janganlah kehendakku tapi kehendak-Mu lah yang jadi ya. Masih belum juga ada kejelasan di situ. Yesus berdoa ketiga kalinya. Tanya lagi ya, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, ternyata kehendak Bapa itu adalah cawan penderitaan ini, sesuai dengan Yesaya 53. Adalah kehendak Dia untuk meremukkan Yesus itu ya. Saudara baca Yesaya 53 itu, nubuat tentang Yesus itu. Nah, itu sebabnya di dalam Yohanes itu Yesus bilang, masakan cawan yang diberikan Bapa kepadaku tidak aku minum, katanya ya, waktu Petrus coba-coba mau bela-bela Yesus ya. Nah,
Jadi dari sini kita tahu jenis penderitaan Yesus itu adalah jenis penderitaan dari orang yang memilih kehendak Bapa. Ya, Yesus memang mencintai kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu di Ibrani dia bilang I delight to do thy will. Aku menyukai kehendakmu. Jadi Yesus pasti memilih kehendak Bapa, dia selalu melakukan kehendak Bapa. Dan akibatnya itulah penderitaan, itulah salib. Nah, jadi kalau kita mau menderita bersama dengan dia, sama jenis dengan dia, maka kita juga harus memilih kehendak Bapa dalam hidup ini. Usahakan mengerti kehendak Bapa, pilihlah kehendak Bapa, apapun juga itu akibatnya. Itulah dia penderitaan yang sama jenis ya, sama jenis dengan penderitaan Yesus itu. Karena kita sama-sama memilih kehendak Bapa. Ya, jangan pilih penderitaan ya. Lagian kita enggaklah sebego-bego begitu ya. Mau memilih, enggak ada orang pun yang bego yang mau memilih penderitaan, enggak ada gunanya juga itu ya. Jadi pilihlah kehendak Bapa, usahakan mengerti kehendak Bapa, setelah itu terimalah akibatnya ya. Kalau terjadi konflik, kegagalan dalam dihina orang atau apapun juga modelnya ya. Ya udahlah ya. Itulah jenis penderitaan yang Yesus jalani juga, yaitu karena memilih kehendak Bapa di sorga. Nah, ini butuh kasih karunia Bapak Saudara. Kita pada dasarnya yang nggak suka lah memilih kehendak Bapa. Kedagingan kita itu ya inginnya memilih keinginan kita. Itulah dia pencobaan. Masing-masing orang dicobai oleh keinginannya. Karena memang mana ada orang mau menyangkali keinginannya, mau milih kehendak Bapa, kecuali dia mendapat kasih karunia dalam batinnya, diberikanlah kecintaan akan kehendak Bapa. Kita menjadi suka akan kehendak Bapa. Bisa jadi kita gagal melakukan kehendak Bapa, tapi dalam batin kita ada kasih karunia yang membuat kita suka akan kehendak Bapa, mencintai kehendak Bapa di sorga. Dan kita berusaha setiap hari memahami ya. Paulus juga bilang, usahakanlah mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan, usahakan itu. Setelah itu jalankan itu. Apapun akibatnya, jangan dihitung-hitung ya. Ikut Tuhan tuh bukan mau hitung-hitung untung rugi atau begini-begini. Kalau saya ngasih persepuluhan dapat segini, itu bisnis itu ya. Saudara, kita ini sedang mengikut Tuhan, bukan sedang berbisnis dengan Tuhan. Pokoknya jalin aja. Dan Tuhan janji ini, kalau kita menderita bersama dengan Dia, kita akan dipermuliakan juga bersama-sama dengan Dia pada waktu kedatangannya. Enggak semua ya orang Kristen lahir baru dipermuliakan ya. Saudara jangan langsung main asal tembak aja. Semua orang Kristen pasti dipermuliakan. Enggak. Keselamatan itu ada 3 di sini di surat Roma bilang. Justification by faith, sanctification by faith. Nah ini yang terakhir nih, glorification by faith ya. Dalam dunia kekristenan banyak orang cuma bisa bicara justification by faith ya. Sangat sedikit bicara sanctification by faith. Tapi hampir tidak dibicarakan ini glorification by faith. Padahal keselamatan itu harus 3 ini ya istilahnya ya. Oke lah. Jadi semoga kita mendapat kasih karunia dari Bapa di sorga, supaya kita mendapat kecintaan akan kehendak Bapa, kita pilih kehendak Bapa, kita mengalami penderitaan karenanya, dan penderitaan kita itu sama jenis dengan penderitaan Yesus. Dan karena itu kita akan dipermuliakan kelak pada kedatangannya. Haleluya. Amin.